Nah itu posisi rumahnya jalanan di ujung. Di ujung, jadi kesininya pas ke depan rumah itu pohon pisang semua. Nah kesononya jalan setapak doang mau masuk ke rumah, sebelah sononya pohon-pohon hutan-hutan kecil gitu. Sebelah sononya pemakaman, saya nggak tahu tadinya itu ada pemakaman. Nah itu dia kan pada aneh ngeliat saya, pada ngeliatin, ada yang nyengir-nyengir, ada yang nanya, berani Neng, kata dia bilang gitu. Emang kenapa Wak? Gitu. Emang salah saya nempatin di situ? Kagak, nggak salah katanya. Gak apa-apa ya Neng, katanya kalau berani mah betah-betahin katanya. Kan saya kan jadi heran gitu. Jadi tanda tanya, kenapa ya gitu ya. Nah di situ kan saya udah mulai curiga emang. Udah mulai sepi, saya tidur. Perempuan dari dapur diri. Dari dapur di sini posisi saya itu perempuan itu. Diri nyamperin saya, duduk di samping saya gini. Dia mau tiduran gini di badan saya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng Bu Jamal. Guys, kalian pasti pernah denger lah cerita-cerita tentang orang-orang yang baru pindah rumah itu kayak apa ya? Bisa dibilang jodoh-jodohan atau untung-untungan lah. Karena kalau misalnya lagi untung, ya biasanya mereka ini yang baru nempatin rumah nggak pernah ada kejadian apa-apa. Bahkan biasanya mendatangkan rezeki gitu. Tapi kalau lagi sial, ya itu biasanya ada aja gitu kejadian-kejadian yang entah horor atau apapun lah itu. Karena memang kan sebenarnya kalau di awal kita nempatin sebuah rumah baru gitu ya, itu kan biasanya kan di ngajiin gitu supaya rumah itu tuh jadi berkah gitu. Jangan kayak teman-teman di Lentera Malam gitu. Biasanya tuh mereka kalau misalnya pindah rumah itu langsung nempatin guys, nggak pernah di ngajiin. Makanya jadi beberapa teman-teman di sini tuh wataknya aneh-aneh gitu. Bukan begitu ya kok? Tapi ya itulah ya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia ngontrak di sebuah rumah baru yang ada di Bekasi. Jadi simak terus videonya sampai akhir dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja, namanya Ibu Fitri. Ibu Fitri, apa kabar Bu? Baik. Baik ya Bu ya. Bu Fitri, ngalamin kejadian horor pas ngontrak di rumah baru tuh Ibu. Itu gimana ceritanya tuh Bu? Waktu itu kejadiannya tahun 2005. Saya masukin rumah baru, rumahnya bagus. Awalnya nggak ada apa-apa. Saya masukin situ biasa-biasa aja, cuman orang memandang saya aneh gitu. Memandang saya aneh. Anehnya kayak gimana Bu? Pokoknya setiap saya keluar rumah, tetangga-tetangga pada bilang kok berani gitu, memandang saya gitu aja. Tinggal di situ tuh Tinggal berani di situ. gitu. Terus Ibu berapa lama tinggal di situ Bu? Kurang lebih setahun lebih lah gitu, kurang lebih ya setahun. Oh setahun lebih, gitu, kurang udah lebih. setahun deh di situ. Kurang lebih. Oh, oke. Ya udah buat teman-teman yang penasaran simak juga videonya sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian nih pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa guys untuk follow akun Instagram gue karena ya sedikit-sedikit gue bikin konten lucu-lucuan lah. Yaudah buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ibu Fitri, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Mulanya kan aku kan tinggal di Lubang Buaya, deket mama gitu. Kan karena anak aku tuh kecil-kecil dulu, jadi nggak boleh jauh dari orang tua.
Terus karena abang kerjanya buka bengkel di Kranji sini, abang bilang, udah kita ngumpul aja di bengkel, daripada kejauhan katanya, pulang balik, aku jauh banget katanya pulang. Aku bilang sama mama, mak aku tinggal di bengkel aja ya mak sama abang, kan abang buka bengkel di Kranji. Jangan, anakmu kecil-kecil, nggak ada yang merhatiin katanya gitu. Karena kan kalau posisi bengkel kan pasti kan jalan raya. Jadi takutnya itu anak-anak nyelonong gitu. Terus udah gitu kotor gitu, pada dikit-dikit belok gitu tangan. Nggak apa-apa mah, orang suruh abang, aku bilang gitu. Dulu kan anak-anak masih kecil-kecil banget tuh. Aku juga masih muda banget nikah, baru umur 22 anak udah 4 kalau nggak salah gitu. Iya. Jadi mama tuh sanksi, takutnya aku nggak bisa ngurus anak. Terserah kamu aja lah, cuman jangan sampai cucu mama ini kenapa-napa ya, katanya gitu. Terus saya bilang sama abang, kan kalau aku kan manggil suami kan abang. Bang, boleh kata mama gitu. Boleh gitu. Ya udah, lagian ngapain jadi mama didengerin sih, aku kan suamimu gitu, kata abang gitu. Kamu milih mamamu apa suami? Ya kan nggak apa-apa bang, namanya kita sama orang tua gitu, hormat gitu. Ya udah akhirnya tuh setuju abang, pindah angkut-angkutan tuh dari rumah. Namanya di bengkel kan bang ya, itu kan ubel-ubelan gitu sama anak gitu ya. Depannya bengkel emang ruangannya segini gitu, gede gitu. Cuman kasihan anak nggak bisa keluar, nggak bisa main gitu. Kalau keluar dikit pada cemong, namanya bengkel. Akhirnya ada saudara abang, sepupu gitu, perempuan, ibu-ibu main ke situ. Dia bilang, anak lo nggak pernah keluar ya? Enggak kak. Dih, punya anak begitu katanya, nggak dikasih kebebasan. Gimana mau keluar, orang selonong boy takutnya jalan raya. Iya sih katanya, udah lu pindah aja. Nah dia kan di rawa sapi lagi tuh, di rawa sapinya. Namanya rawa sapi? Rawa sapi, rawa semut kalau daerah-daerah situ. Terus gak lama, udah lu pindah aja, di daerah gue banyak kontrakan. Ntar abang marah. Saya bilang gitu, dia kan orangnya cerewet. Pindah-pindah mulu kamu, emang gak capek? Padahal kan bukan dia yang bebenah, kan saya. Justru kata dia, justru bukan saya yang bebenah, makanya saya hargain tenaga kamu. Dia bilang gitu. Ntar deh gue bilang dulu ya sama bapaknya Adam. Terus saya pelan-pelan saya bilang, bang, saya pindah lagi bang. Apaan sih pindah-pindah mulu? Katanya gitu, dia bilang gitu. Pindah, emang kagak capek apa kamu? Udah anakmu kecil-kecil, udah diem-diem aja di sini. Bukan gitu bang, kasihan lagi anak-anak nggak pernah keluar, nggak pernah main. Terus dia diem tuh. Tuh di belakang ada tuh bocah-bocah banyak, suruh anakmu ke belakang. Ah enggak ah, saya gituin. Terus diem aja abang ya. Terserah kamu aja dah, gitu. Cuman jangan ngeluh capek ya. Aku nggak pernah bisa bantuin kamu bebenah gitu. Maksudnya beres-beres gitu. Iya, saya bilang gitu. Kayak kak boleh pindah nih. Itu baru di situ baru 2 bulan tuh di bengkel itu di Kranji. Baru makanya abang marah, jangan ribut pindah-pindah lagi ya. Makanya saya nggak berani pindah-pindah lagi tuh. Datang lah tuh sama kakak, kak jemput kak ya. Oh, boleh nih sama abang, boleh dijemput ya. Aku bawa tuh anak aku yang kecil itu, pergi itu aku katanya. Nah dikasih lihat, oh no rumahnya no katanya, enak sejuk. Nah itu posisi rumahnya jalanan di ujung, jadi kesininya pas ke depan rumah itu pohon pisang semua. Gerbang rumah berjejer 3. Nah, kesononya jalan setapak doang mau masuk ke rumah. Sebelah sononya pohon-pohon hutan-hutan kecil gitu. Tapi pohonnya gede-gede. Enak nih kak. Kita sih enak-enak aja gitu supaya anak-anak jauh dari jalan raya, supaya nggak hilang pikiran kita di situ-situ aja mainnya. Kalau saya kan gitu ngeliatin anak jangan jauh-jauh gitu. Terus nggak lama, lu mau di sini? Mau kak gitu. Ya udah kita hubungin yang punya rumah. Datang yang punya rumah. Yang mana maunya mbak katanya. Dibuka yang pinggir. Saya lihat yang pinggir ada toren. Saya kan paling takut sama toren. Toren ada dongeng-dongeng cerita tuh katanya toren suka ada mbak kuntinya. Jadi saya suka takut gitu. Enggak, ntar ada kunti lagi duduk. Enggak yang ini. Coba yang tengah bu. Ya, di tengah yang lihat. Udah ibu sini aja saya mau ini. Udah nggak lama. Udah ini kuncinya ya katanya. Saya langsung bayar tuh. Kapan mau pindahnya? Nggak tahu nanti sempatnya suami saya aja bu gitu.
pulang yang punya rumah tuh, saya pergi tuh ke rumah kakak itu, ke rumah saudaranya abang. Saya pulang dianterin kakak itu, saya bilang sama abang, bang rumahnya enak bang, bersih kan, dapurnya gede bang, dia dapurnya gede. Karena dapurnya gede itu saya suka, karena kan anak kecil-kecil takut nyenggol kan, kita kan emosi gitu kalau kesempit. Ya udah terserah kamu katanya, itu yang kamu mau, dia bilang gitu. Kapan kamu mau pindah? Terserah abang lah, yang bantuin masa laki orang. Saya bilang gitu, ya abang lah yang bantuin. Ya udah nantilah sempetnya aku, dia bilang gitu. Nah ceritanya pas itu hari kalau nggak salah Rabu, dia ayolah katanya kalau mau pindah jangan pindah-pindah lagi ya katanya, capek katanya. Iya gitu, pindah angkut-angkutan pindah. Terus sebagian udah rapi, sebagian belum tuh, pakaian belum saya susun gitu. Pokoknya enak dah, udaranya sejuk. Sapuin nih depan-depan ininya nih nanti nih, jangan nanti anakmu main kena ular, keinjak ular nggak kelihatan gitu ya. Iya bang, saya bilang. Bebenah. Tuh malam itu nggak ada apa-apa, abang kan di rumah, baru selesai beres-beres. Paginya aku ke bengkel ya katanya, ya Maya iya katanya. Jangan lama-lama pulangnya ya bang gitu. Emang mau ngapain kata dia gitu ya, pokoknya jangan lama-lama. Orang gak ada tetangganya, ya nggak apa-apanya itu katanya. Pergi dia ke bengkel. Nggak ada tetangganya maksudnya? Nggak ada, 3 itu cuma saya doang. Oke. Saya sendiri-sendiri, saya di tengah. Itu semua nggak ada orang, jadi di ujung sono adanya. Pohon semua, pohon pisang, pohon kecapi, bambu gitu. Nggak lama, udah sore tuh, menjelang sore, udah selesai yang sebagian, saya beresin. Saya gelar tuh kasur biasa buat anak-anak tiduran nonton TV. Mama beresin pakaian dulu ya, gitu. Kalian di sini, iya kata anak-anak. Saya susun pakaian. Udah ada tuh jam berapa, dari jam 9 mulai capek buat badannya. Serban tuh anak-anak udah tidur, semua udah tidur. Saya lihat tuh pada tidur, udah pada geletak. Saya tidur di kamar. Pas saya tidur ada jam-jam setengah 10, saya dengar kok ada yang nyanyi. Tapi nyanyinya nggak apa sih, nggak tahu artinya deh, pokoknya kayak nggak tahu bahasa apa gitu. Gitu. Saya gini, kok rame amat ya, di mana ya? Saya balik ke sini, kok rame amat ya? Ya apa sih ya? Bahasa apa sih itu ya? Saya bingung tuh bang, saya bingung banget ya. Nggak lama, saya pasang kipas itu, saya saya kencengin. Kagak hilang juga tuh bang, kagak hilang suaranya. Akhirnya sampai pagi saya nggak tidur. Saya kan biasa keluar gitu, belanja sama anak saya gitu. Nah itu dia kan pada aneh ngeliat saya, pada ngeliatin, ada yang nyengir-nyengir, ada yang nanya, masih muda yang nempatin katanya. Nah, berani Neng, kata dia bilang gitu. Ya saya kan heran ya, kenapa ya gitu. Emang kenapa Wak gitu. Emang salah saya nempatin di situ? Kagak, nggak salah. Orang nggak apa-apa kok, itu mah gara-gara kejauhan aja, katanya rumahnya sama jalanan katanya. Jadi nggak ada yang nempatin katanya, kata Wak itu paling sebulan 2 bulan katanya. Gak apa-apa ya Neng, katanya kalau berani mah betah-betahin katanya. Kan saya kan jadi heran gitu. Jadi tanda tanya, kenapa ya gitu ya. Nah di situ kan saya udah mulai curiga emang, karena orang setiap melihat saya nyengir-nyengir gitu. Ntar ada yang diem aja, ada yang nyengir-nyengir gitu. Berani amat tuh anak gitu. Tapi sempat kedengeran tuh ya? Ngomong langsung sama saya. Tapi lu nggak kenapa-napa kan Neng? Kagak Wak gitu. Di situ tapi saya udah ngerasain emang gelagat yang aneh-aneh di rumah itu. Nggak lama saya pulang, saya diem aja tuh biasa, atau saya masak, saya bebenah, apa saya nyapu-nyapu. Terus sorenya bang pulang, bang masa semalam ada yang nyanyi bang? Terus abang diem aja. Itu malu kecapean, jadi perasaan lu aja itu, kenapa lu nggak ikut nyanyi? Dia malah ngomong begitu. Kita kan kesel ya, orang serius dia ngomong begitu. Lu kalau dibilangin nggak pernah ngerti lu bang lu gitu. Terus jadinya saya mau apain? Yang nyanyi itu saya mau apain? Saya mau kemana nemuinnya? Kata dia gitu. Udah diemin aja. Ya udah saya diem gitu. Makanya mau pulang jangan malam-malam dulu apa? Kan gue iseng. Ya udah nanti kalau betul mobil cepet, pulangnya cepet kata dia gitu kan, tergantung perbaikannya katanya. Jangan lama. Besok paginya biasa tuh aktivitas biasa, saya belanja apa gitu. Sore-sorenya lagi anak-anak pada tidur biasa pada main-main. Keran saya lagi nonton,
Aja gitu. Siapa sih yang nyalain keran gitu? Saya bilang. Itu lagi tuh Riando masih melek, anak saya yang nomor 2. Bang, matiin air bang. Dapur dia. Mati mah katanya. Mati. Udah tidur lagi dia, tiduran. Bunyi lagi keran. Ser gitu. Penasaran saya bangun. Gak ada yang nyalain air, tapi kok bunyi kalau gue duduk ya dalam hati ya. Udah saya diem duduk lagi. Pas anak-anak udah tidur semua, pas Riado udah tidur, benar-benar semua tidur di atas pelapan. Bak buk. Apaan ini ya? Saya diem tuh. Tadinya saya udah nggak terlalu takut. Bak bukan ya. Saya diem, saya dengerin. Saya bayangin kalau tikus sekecil apa sih bunyinya tuh bak buk. Kucing seberapa sih tenaganya? Jadi kayak orang main pukul-pukulan bang. Kayak pukul-pukulan kayu. Wah, kayak berantem. Gimana sih berantem? Saya dengerin aja tuh. Saya dengerin nggak lama. Hilang. Ada setengah jam. Saya diem dulu. Nah, besoknya juga begitu tuh bang. Setiap anak-anak udah pada tidur, selalu bak buk di atas. Sampai saya tuh diri di pintu. Pokoknya kalau ada yang turun, gue mau keluar, gue mau teriak dalam hati nih. Saya diri aja di pintu. Tapi nggak ada yang turun kan. Orang mungkin perasaan saya doang kali ada yang turun. Kan nggak mungkin itu turun itu roh-roh begitu. Bak buk terus tuh bang. Nah besokannya saya cerita sama abang. Bang, masa kalau malam kalau anak-anak udah pada tidur, ada yang bak buk di atas, kamu ada aja ceritanya. Dia bilang gitu, kemarin ada yang nyanyi, sekarang ada yang bak buk kata dia gitu. Coba nanti saya pulang cepet kata dia gitu, pengen tahu. Pulang abang cepat ceritanya. Jam berapa tuh? Jam 8. Okay. Nah. Jam 8 malam? Jam 8 malam, kan tuh udah paling cepet itu. Dia bilang jam 12, jam 1, emang gak tahu kemana ngidulnya itu dia. Seneng nih kita nih, seneng banget nih. Enak dah pokoknya, gak takut dah, pokoknya tidur nyenyak dah tuh perasaan kita gitu. Pas lagi tidur, dia kan di depan sama anak-anak, bercanda-bercanda gitu ya. Udah mulai sepi, saya tidur. Perempuan dari dapur, diri. Dari dapur saya baru merem ayam gitu. Dari dapur, di sini posisi saya, itu perempuan dari situ. Diri, nyamperin saya, duduk di samping saya gini. Dia mau tiduran gini di badan saya. Mau tiduran. Di situ saya ngejerit. Saya langsung abang, saya keluar, bangun, abang. Kenapa? Karena itu bang, perempuan itu mau tidur di badan saya bang, mau tidur. Sini, kamu tidur di sini aja, tidur kita bareng-bareng di sini gitu. Tidur dah tuh kita bareng. Kayak mana kata itu. Orangnya tinggi, badannya kecil, rambutnya segini, tapi mukanya nggak kelihatan. Tinggi tapi badannya kecil. Gitu. Rambutnya panjang gitu segini gitu, tapi mukanya nggak kelihatan, mukanya nggak dikasih lihat, miring dia duduk kayak gini, terus gini, mau tiduran gitu. Tidur dah tuh saya rame-rame, sama abang sampai pagi. Kan bang, saya nggak bohong kan? Ya udah mulai besok saya pulangnya cepet, biar kamu tenang, dia bilang gitu. Namanya juga janji bapak-bapak, kan kagak tepat tuh. Tetep aja begitu, namanya ya nggak tahu dah, akhirnya sudah kesel banget tuh bang. Biasa beraktivitas sama anak-anak, makanya kata dia, main kamu jangan di rumah aja suntuk. Kalau selesai masak, main ke rumah Wak itu katanya. Mainnya saya bang gitu, ya udah main nggak apa-apa katanya. Lama biasa, aktivitas biasa, menjelang sore gitu ya, biasa main-main sama anak-anak. Saya ngerendam cucian nih, biar besok gampang anak-anak, jadi udah saya mamanya udah selesai, tinggal ngajak main gitu, tinggal masak gitu. Saya ngerendam cucian, ntar saya nyuci pagi-pagi gitu. Kan tahu kan abang kan ada genteng yang bening itu kalau di dapur. Yeah. Asbes yang bening kalau kelihatan udah siang, udah malam gitu. Sekitar jam 11 kalau nggak salah saya bangun. Saya bangunnya kaget. Udah pagi gitu, ketakutan kesiangan. Akhirnya saya ke dapur, iya udah pagi gitu. Udah siang banget saya lihat. Nyuci saya tuh, seruk, saya nyuci, saya mandi. Berangin, saya dengar kan ventilasi kan gede-gede tuh di deket dapur belakang rumah. Angin
gede amat, baunya kok dingin amat rasanya. Saya habis mandi, saya pakai baju, saya rapi, saya penasaran. Saya buka hordeng, gelap bang, gelap, masih gelap. Udahnya gelap, saya nyalain TV, jam 00, jam 12. Jam 12 malam. Ya ampun, kok masih malam? Saya penasaran, saya ke dapur lagi, kok gelap? Kok tadi saya lihat terang, jadi kayak dilinglungin, tau gak bang? Iya. Dikerjain gitu. Terus kenapa tadi gua lihat terang ya? Waduh, saya akhirnya apa? Saya tidur deh tuh, saya tidur, saya naik ke kasur. Tadi perasaan terang, dan saya diem aja, saya mikir ya. Paginya berlalu, saya cerita lagi sama abang, bang, semalam gue dikerjain bang. Lu dikerjain apa lagi sih? Masa saya nyuci? Saya kira udah siang. Nggak tahu masih jam 12 bang. Itu malu mimpi kali, ngigo, ketakutan kesiangan, dia bilang gitu. Iya kali bang ya, gitu. Iya, nggak apa-apanya itu, rajin kamu biar cepat selesai kerjaanmu, katanya. Dia malah ngomong gitu. Tapi pada saat itu ibu nggak ngelihat anak-anak atau abang itu lagi tidur gitu? Tidur ngeliat. Ngeliat. Emang itu anak bangunnya pada siang. Oh iya. Masih pada siang. Udah tinggal bangunin tuh ya padahal. Iya. Pada siang bangunnya. Itu abang nggak pulang sih itu. Oh nggak pulang? Nggak pulang. Dia mah kan punya bengkel. Iya. Jadi kan itu kan ruangan bengkel itu dibuat ke markas dia sama anak buahnya. Tapi kan kerja ya Bu ya? Kan dia bilang kamu jangan pernah ngelarang saya. Yang penting makan kamu beres, biaya kamu beres. Saya nggak main perempuan katanya. Saya nggak akan main perempuan. Kamu percaya aja, dia bilang gitu. Ya saya kan emang orangnya percaya aja orangnya. Saya tahu karakter dia gitu. Lanjut Bu. Nggak lama, udah besok gue nyucinya siang-siang aja jangan malam-malam. Sekitar jam-jam 1, anak-anak kan suka saya tidur siang gitu. Saya kan tertib kalau ngurus anak. Jam 1 siang. Waktunya tidur gitu. Waktunya makan, maghrib tutup pintu gitu orangnya. Saya tutup pintu, saya kuncinya saya pegang. Saya kan biasa megang kunci, takut anak-anak buka kunci keluar gitu. Jadi saya pegang. Saya nyuci tuh siang-siang. Kan tahu kan abang tuh mainan yang bunyi yang anak kecil, piano. Ada di atas TV. Nggak lama saya lagi nyuci, ada berapa lembar. Itu mainan bunyi. Mainan itu bunyi. Bunyinya lama banget, saya diemin tuh. Siapa yang mainin mainan? Ada yang belum tidur apa? Perasaan tadi saya ke kamar mandi udah pada tidur gitu. Pelan-pelan gitu ya saya longok. Kirain saya ada yang bangun gitu, yang jahil gitu, mainin gitu. Saya lihat anak-anak pada nyenyak tidurnya. Saya liatin itu piano. Bunyi terus bunyi. Kan saya kesel dong bang. Saya ambil, saya lempar. Jeder ya, aur-auran tuh pianonya tuh gak pecah akhirnya tuh. Saya kesel gitu. Bodoh amat lu, gitu. Ngeledek gue banget sih lu udah mati. Lihat tuh. Malam gue dikerjain, siang gue digangguin juga. Apa sih maksudnya? Dalam hati gitu ya. Udah saya selesai nyuci sore, lama sore. Biasa, aktivitas biasa itu. Besokannya kan saya kan suka nyapu tuh dari ujung ke ujung gitu, daun-daun gitu. Saya nyapu. Tuh apa nggak pulang tuh? Nggak pulang juga. Alasannya betulin mobil, katanya belum selesai katanya. Jadi saya diem aja, dibiarin dah. Gitu. Nggak lama. Saya nyapu, anak-anak main di rumah Uwa di ujung. Terus saya habis nyapu, saya taruh sapunya, saya cuci kaki, cuci tangan. Saya minum. Batu, gelegek. Batu yang saya turun air. Kok air rasanya batu, nelan batu. Saya jalan, duri, jeres. Gimana sih bang kalau jalan ini jarum gitu? Kok gini ya? Kenapa ya ini? Apa nggak enak badan? Pikir tapi nggak kenapa-napa. Keringet dingin ngucur. Saya penasaran bang, saya minum lagi. Glek gitu bang. Ini batu gimana sih nelan batu gitu? Saya penasaran. Saya lihat di kaca, itu bukan muka saya bang. Putih pucet. Jadi perpaduan muka saya sama muka orang nggak tahu. Saya heran. Kok gini ya? Saya gitu di kaca. Saya keluar, saya kabur ke rumah Uwa yang depan, yang ujung gitu, yang jalanan. Wah, saya sakit nih Wah, saya sakit, tolongin saya Wah gitu. Iya kenapa Neng? Kok muka lu pada pucet Neng, keringet dinginan lah. Iya tuh dipegang-pegang sama dia, ibu-ibu rame. Kok lu gini sih? Iya Wah, saya nggak bisa minum Wah. Di situ saya nggak tahu lagi. Udah dikerumunin orang, abang udah pulang, sepupunya udah pada datang. Pas sadar.
Makanya katanya jangan ngelamun aja, kata abang. Siapa yang ngelamun, orang nyapu? Kita kan nyapu. Kan enggak ngelamun. Iya kamu nyapunya ngelamun, kata dia gitu. Bisa aja ngomongnya. Nah, akhirnya apa? Saya diem aja dia. Dia tau gak bang, udahannya di badan saya sakit, semua sakit. Udahannya kata, lu katanya Neng, bukan lu tadi. Gitu. Kenapa wah saya? Serem banget lu katanya cekakak cekiki. Katanya saya hahaha katanya. Ceritanya orang-orang. Masa sih Wak? Iya lu hahaha aja lu. Serem banget lu katanya gitu. Udah tuh bubar tuh. Abang jadi ini, jadi ada di rumah tuh. Jadi ada di rumah sore. Nah, lama kemudian tidur dah biasa ada tidur. Abang denger keran bunyi. Matiin itu air siapa yang nyalain? Saya diam, orang saya udah tahu. Emang begitu? Makanya saya dimatiin aja sendiri. Dia bangun. Nggak ada yang nyalain, nggak ada nyala air. Pendengaran sayanya itu katanya gitu. Dia duduk dalam hati saya. Syukur lu, sekarang lu tuh kena lu kerjain lu. Gitu pikiran saya, kena kan lu, ngerasa kan lu sekarang gitu. Saya diem aja gitu. Udah tuh, gak lama kemudian abang katanya dia nggak tidur malam itu. Malam itu dia nggak tidur, saya tidur dia enggak gitu. Nah dia bilang katanya di kamar mandi dia ngeliat ada nemu rambut panjang bergumpal kata dia gitu. Cuman dia nggak cerita sama saya. Rambutnya itu dibakar sama dia. Langsung dibakar? Iya sama dia, cuman dia nggak cerita malam itu. Baru taunya pas sudah lama gitu. Baru taunya pas sudah lama. Udah dia biasa aja kerja. Aku kerja ya mak? Iya kerja, begini dia kerja. Lama kemudian tuh biasa ada aktivitas. Itu yang gedebak-gedebukan itu tuh hilang begitunya sendiri. Oh. Sampai kadang-kadang saya, kok dia nggak datang ya, nggak kedebak-kedebuk ya, jadi kangen gitu. Jadi merasa kok dia nggak kedebak-kedebuk gitu, ngerti ya? Yang tadinya biasa kedebak-kedebuk, jadi kita kecarian gitu. Pas dia nggak ada. Itu emang sering banget tuh Bu? Tiap malam kalau anak-anak udah pada tidur gitu. Tapi kalau ada yang masih melek enggak. Kayaknya dia tahu. Nah nggak lama pas pagi-paginya saya main-main gitu. Ada anak-anak pada ngambil-ngambil buah kecapi di situ rame. Ayo deh kita lihat deh, kita ngambil buah kecapi juga. Saya bilang gitu sama anak-anak. Ayo, main deh tuh. Saya penasaran. Ini pohon gede-gede banget. Apaan sih belakangnya? Kayak gitu. Saya penasaran tuh, saya selusurin. Nggak tahu ya bang, pemakaman umum. Banyak banget kubur. Saya nggak tahu. Saya bengong aja diri. Mama kenapa bengong? Kata anak saya. Kagak, di najis deh, gue kata gitu. Ternyata pemakaman umum semua sih. Jangan-jangan yang gue denger nyanyi itu dari sini kali ya. Dalam hati saya kan jadi kayak gitu. Pikiran saya ya. Itu deket memang jaraknya? Jaraknya ada itu 100 meter lah gitu. 100 meter jauh dari rumah, kebun-kebun, belukar-belukar semua. Saya pulang deh tuh. Ya diem lah biasa, saya bebenah, gak saya pikirin deh tuh. Lama kemudian, pagi-pagi bau buat amis bang. Amis buat dapur saya. Saya kan puyeng ya, orang saya udah pel, udah apa, udah segalanya gitu ya. Kenapa bau amis? Ini orang itu rumah bagus, bersih, pokoknya rapi dah tuh rumah gitu. Akhirnya saya pel lagi, kurang bersih kali, saya pel lagi. Kagak hilang juga bang. Apa gua kasih minyak tanah? Zaman dulu kan masih ada minyak tanah. Tapi udah pakai gas, udah. Saya siram minyak tanah tuh bang. Enggak hilang juga. Itu amisnya. Enggak sama sekali enggak hilang. Selang berapa bulan tuh, tetangga sebelah datang. Baru nih? Baru. Tetangga sebelah datang, sebelah sini. Sebelah kanan? Sebelah kanan. Nah udah mulai deh tuh, udah mulai nggak terlalu sepi gitu. Terus lama di sini enak deh, ya lumayan bu. Gitu. Enak gak enak, dia juga rajin ngebersihin gitu. Tapi yang herannya dia nggak pernah diganggu bang, sama sekali. Apa dia pura-pura supaya kita nggak takut? Apa gimana? Nggak tahu, kayak ada yang ditutupin gitu. Dia nggak cerita, nggak pernah cerita. Dan saya juga kan nggak mau cerita, jadinya nggak mau terbuka, takut dia terpindah lagi. Saya nggak punya temen dong gitu. Makanya saya diem aja, dia nggak cerita, saya diem aja gitu. Tapi aman di sini dok, katanya aman gitu. Gak ada apa-apa, kagak. Saya kata gitu, saya bilang tuh. Biasa ada tuh, biasa. Tidur dah biasa tuh. Itu padahal udah ada tetangga yang sebelah itu. Saya tidur nonton TV gitu, tiduran tuh.
perempuan dari depan pintu. Jalannya mundur. Hah? Dia jalannya mundur, saya baru ngeliat. Nah, pas dia hilang di kamar mandi, saya kaget. Gitu. Tadi kok siapa ya yang jalannya mundur? Putih semua kayak keramik. Mukanya nggak kelihatan, rata. Mukanya nggak kelihatan, rata. Saya di situ duduk aja bengong. Semakin nggak bisa tidur tuh, saya nggak tidur sama sekali, nggak tidur. Saya diam aja tuh. Gak lama besoknya saya bilang, "Ma, Bang, pulang tuh Abang. Bang, masa semalam ada perempuan jalannya mundur, Bang." Terus Abang diem aja. "Makanya berdoa," kata dia, "kalau tidur." Masa gue berdoa harus teriak-teriak, "Weh, gue berdoa nih mau tidur." Kan gak mungkin, Bang. Iya. "Bang, gue berdoa, gue nelpon, gue mau tidur." Kan gak mungkin. Akhirnya kan saya diem ya. Kayak berdoa kalau tidur, biar gak kenapa-napa. "Oh, makanya Abang pulang cepat," kayak gituin kan ya akhirnya ya. "Emang buat apamu?" kata dia gitu. "Ya nggak buat jagain kita lah," saya bilang gitu kan ya, biar aman gitu. "Ya udahlah, nanti pulang cepet," dia bilang gitu. Nggak lama, biasa deh tuh seperti biasa. Saya nyapu lagi gitu, nyapu lagi. Saya kirain itu ada kain di bambu kan rapet-rapet. Iya. Tahu kan, Abang? Iya. Saya tarik, saya mau buang. Enggak tanya apa, Bang? Pala muter, Bang. Pala muter. Mukanya penuh inian apa sih? Tanah kuburan, kayaknya tanah kuburan. Mau di situ saya jeritan, tau gak? Mau lari nggak bisa, tapi saya paksa. "Wah, tolong!" Saya orang gila atau kocar-kacir ke ujung, ke rumah Nyak yang ujung. Lu lagi Neng, katanya yang digangguin. Katanya, "Kenapa lagi?" Wah, itu ada orang serem banget, Wak. Palanya muter." Saya kata gitu, palanya muter. Disangka saya berhalu sama yang sebelah rumah. Berhalu tuh katanya mamanya si Adam, katanya. Orang kebanyakan bengong katanya. Saya jelas banget itu, Bang. Saya ngelihat palanya dia muter gitu. Di sela-sela bambu. Mukanya berlumuran sama apa sih, tanah-tanah gitu, tanah-tanah kotor. Itu bajunya saya tarik-tarik. Iya. Saya ingat banget itu. Saya kabur. Udah saya nggak berani pulang. Akhirnya apa? Untung kan udah ada tetangga. Akhirnya saya bareng-bareng sama wah itu tuh ada tetangga lu tuh, udah ayo. Tetangga saya nyamperin, "Lu ngapa?" "Itu Bu, tadi gue nyapu pohon bambu, gue tarik-tarik baju warna hitam kain. Gak taunya orang apaan sih lu, gila kali lu," katanya. Dia bilang gitu. Iya. "Gue kagak ngapa-ngapa," katanya di situ. Saya diam aja, biarin orang nggak percaya, soalnya saya berhalu. Sore itu Ibu ya? Sore itu, pada sore, jam 5-an. Saya diam aja. "Kayaknya lu berdoa," kata gitu. Ya udah saya diem lagi, udah biarin dah, dia pada mau ngomong apa dah. Saya pulang, "Ayo gua anterin ya," kata gua depan. Dianterin sama gua depan, dianterin sama ibu itu pada ke rumah tuh. "Gimana mau ceritanya gimana?" katanya. "Gua nggak ngeliat apa-apa Dok di sini." Saya diem aja, "Ya nggak apa-apa Bu, bagus. Kalau syukur kalau ibu nggak ngeliat apa-apa sih. Emang lu ngeliatnya bagaimana?" "Dia palanya muter Bang." "Gimana sih palanya muter gitu?" Iya. "Bisa muter begitu gitu." Bener-bener muter. Saya tarik gitu. Udah tuh, akhirnya saya tutup pintu, maghrib tuh udah biasa. Nah, biasa seperti aktivitas biasa tuh, Bang. Itu seumur-umur, Bang, itu tukang gorengan, itu nggak pernah datang ke depan rumah. Kan udah tutup pintu tuh, semua tuh. Yang sebelah juga, saya juga. Orang nggak pernah ada orang di situ, siapa pembelinya? Udah gitu jauh dari jalan raya, buntu. Seumur-umur, tukang gorengan ada, enclok, sereng aja. Anak-anak ngintip ceritanya, dia masih kecil-kecil. Saya lagi cuci piring di kamar mandi. Mama katanya ada tukang gorengan setan, dia bilang gitu. Ada tukang gorengan setan. Lah kan saya kan duk jadi begitu ya. Saya keluar, saya intip. Jadi tukang gorengan tuh diem aja gini, pakai topi zaman dulu gitu, yang bulat itu. Iya. Ya, tahu kan Abang? Pakai baju hitam, baju zaman dulu. Gini. Tapi gorengannya bunyi. Sereng gitu, tapi tangannya nggak bergerak. Itu lihat Adam, anak saya yang ngintip gitu. Saya gitu Bang, diam, jangan suara, gitu. Ada apa? Saya kan Asrani. Berdoa. Berdoa nih, kita berdoa. Kita lihat udah nggak ada. Diam sini ya Dek. Udah. Saya buka pintu pelan-pelan, saya tutup. Saya kejar tukang gorengan, kan itu jalur kan begini mau ke sana. Iya.
Kan jauh itu, jauh. Kan masa cepet banget sih tukang gorengan hilangnya. Kan dari ujung kelihatan dong gitu. Saya cari nggak ada bang. Saya ngeliat begini. Itu maghrib bang, itu maghrib. Mau menjelang maghrib. Saya lihat sini, nggak ada. Ada kongkong, aki-aki. Lu nyari apa Neng? Tukang gorengan ada kongkong, lihat. Ada tukang bakso no. Katanya, enggak, tukang gorengan gitu. Kagak katanya itu, kagak ada lu, nggak ada, dicari lu kata dia. Orang saya kan nggak cerita apa yang dimaksud saya. Saya lihat ini, kemana ya pergi, berarti benar tuh gorengan setan. Dalam hati saya gitu. Saya bilang, tuh tangga sebelah tuh udah nggak buka pintu. Udah tutup pintu sama sekali, nggak keluar. Saya juga biasanya kalau sore nggak pernah keluar lagi. Udah saya penuh-penuhin itu tuh apa yang kebutuhan makanan lu. Saya tutup pintu, nggak pernah keluar sama sekali kalau udah malam. Nah, lama kemudian, besokannya sakit si Naya yang perempuan. Abang pulang cepet emang di situ. Pas anak-anak ini pada Adam kan yang tadinya di Jakarta datang ke rumah gitu. Mau pergi ke klinik lagi tuh. Waktu itu kayaknya jam-jam 10-an. Bang, mama ke klinik dulu ya. Itu tetangga sebelah nggak ada. Dia sering pulang balik ke rumah mamanya. Nggak ada, dia jarang. Kayaknya dia tahu horor gitu. Jadi dia jarang di rumah gitu. Mama pergi ke klinik dulu ya sama bapak. Kalau ada yang ngetok pintu, ada tamu jangan dibukain. Kalau orangnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Saya kan suka ngajarin gitu sama anak-anak. Iya mah gitu. Kuncinya pegang nih. Pokoknya jangan dibukain kalau bukan suara mama sama siapapun. Baru saya mau keluar tuh bang, baru dari pintu. Itu saya dihantam sama angin. Puas, saya mental berdua-dua abang sama anak saya si Naya. Sampai mental? Mental ke dapur, saya mental. Puas, gimana sih kena angin? Hujan ber. Tapi herannya pas saya tahu di saya doang. Akhirnya kan kita kan nggak jadi tuh pergi, nggak jadi ke klinik. Akhirnya kan tutup pintu dong. Saya dengar hujan berhenti. Yang otomatis kan kita kan jadi tidur dong. Akhirnya si Naya tuh saya kasih bore-borehan biasa, minyak kayu putih. Sampai pagi, akhirnya sembuh. Untungnya sembuh gitu. Jadi nggak tahu firasat apa itu yang dikasih. Apa anak saya nanti kalau saya tinggal kejadian. Apa saya yang kejadian. Jadi begitu kali jalannya. Nggak tahu deh, nggak ngerti saya. Pokoknya saat itu tuh hujan deras, angin gede, saya mental. Bertiga-tiga abang. Paginya kan saya biasa tuh keluar belanja. Saya ngomong sama tetangga-tetangga. Malam hujan deras banget ya Wak ya? Hujan, kata ibu-ibu nyaut. Hujan apaan sih lu Neng? Ada-ada aja lu, ngigo lu katanya. Kebanyakan tidur lu katanya. Dan saya kan bingung. Hujan bu, deras banget semalam. Kagak katanya. Kan saya jadi bingung. Nah, nggak taunya yang tetangga saya itu yang pulang malam itu juga ngomong. Semalam gue diketawain kuntilanak bergema katanya. Gue jalan sama laki gue naik mobil sampai ketakutan. Menutup kaca mobil sampai nggak bisa katanya. Tuh di situ saya diem ya. Berarti yang kejadian gue sama dia dalam hati. Semalam hujan nggak? Saya tanya sama yang kedengaran kuntilanak katanya enggak. Mobil lu hujan nggak? Enggak katanya. Cuma diketawain kuntilanak doang katanya. Ya saya diem dong. Masa saya mau ngotot rame-rame bilang nggak hujan, saya hujan sendiri, saya nggak ngalah dong. Udah biarin dah. Kalah dah gue. Gitu. Saya diem. Orang saya lihat banget kok itu pohon pisang masih pada basah. Nggak tahu kabut, nggak tahu hujan, nggak tahu deh. Suami juga ngeliat tuh ya? Ngeliat hujan, cuman dia nggak pernah ngebahas orangnya. Iya. Dia mah diem aja biasa. Dia mah pergi aja taunya. Nah udah tuh di situ. Gak lama datang lagi orang baru datang. Yang sebelah kiri sekarang? Sebelah sini datang. Saya pergi, lagi dia datang, saya pergi. Diajak abang ke Lubang Buaya, ayo kita main yuk katanya. Udah lama gak ke rumah opung gitu. Ayo pergi lang bawa mobil nih abang nih. Walaupun mobil servisan orang dibawa sama dia gitu. Dia kan seneng gitu. Bawa pada main dong anak-anak naik mobil. Kita jalan-jalan yuk katanya ke Monas katanya. Ngapain ke Monas? Yang ngilangin suntuk tuh mamamu kata dia gitu. Jalan-jalan tuh anak. Pulangnya ke rumah neneknya, ke rumah opungnya. Nggak pulang ke rumah. Nggak taunya saya pulang ke rumah mama, sebelah rumah datang ngontrak. Nah kata sebelah rumah, dia dengar katanya saya lagi bebenah, lagi kedombrang nyanyi apa. Dia pikir ada orangnya, emang hordeng nggak saya tutup, nggak saya buka biasa separoh gitu.
Pas saya pulang, dia bengong aja laki bini. Tante ya, kata dia. Iya Tan, orang Ambon. Kenapa Tan? Baru ya Tan? Iya, saya baru di sini. Tante dari mana? Kata dia gitu. Saya dari Lubang Buaya Tan. Ada saudara tante di dalam. Saudara? Saudara siapa ya? Ada yang tinggal di dalam. Katanya kan orang Ambon gitu ya bahasanya. Enggak Tan, gitu. Enggak ada. Saya semua anak saya bawa gitu. Tapi saya dengar ada yang bebenah. Beres-beres katanya. Ada yang nyanyi katanya. Ya kena loh. Saya kan gitu ya. Terus abang saya udah diem aja. Nyengir abang. Gitu-gitu aja gitu garu-garu. Saya pandang-pandangan sama abang. Akhirnya pas saya buka pintu, saya pelongoin, saya sapu-sapuin. Iya tante saya dengar semalam katanya. Ada yang bebenah, ada yang ini katanya nyanyi. Nggak tahu Tan, nggak tahu. Orang saya mau pergi semalam gitu. Kemarin udah 2 hari ini. Diem aja si tantenya itu sama si om. Ngarang kali om, saya bilang itu kan. Enggak Tan, saya nggak bohong katanya itu. Saya pikir ada yang tinggal di sini katanya gitu. Entah adiknya, entah saudaranya. Udah, terlalu lah tuh dia. Terlalu. Dia pulang kerja. Jam 12 malam. Nggak taunya abang juga pernah digituin, cuma dia nggak cerita. Digituin. Itu si Ambon itu lewat kan setapak doang kalau menuju ke rumah. Itu motornya sampai ngejungkel bang. Jam 12 malam pulang motornya sampai ngejungkel. Buar aja jatuh. Pagi ini cerita semalam kurang ajar banget tuh. Kenapa om? Saya bilang gitu. Saya di sweetin katanya. Sama siapa? Itu di Pohon Melinjo. Ya udah om sweetin lagi. Saya bilang gitu. Kurang ajar itu dia. Bang ngomong. Saya juga pernah itu om di situ. Kok lu nggak cerita bang? Ngapain cerita kayak gitu? Nanti kamu jadi takut katanya gitu. Gimana? Di mana om? Saya bilang gitu. Kalau saya yakin itu di Pohon Melinjo katanya. Berapa kali saya pernah di sweetin sama dia. Saya penasaran katanya. Saya penasaran katanya nggak ada. Tapi saya jalan sweet lagi. Dia bilang gitu. Nah, lama kemudian tuh biasa ada tuh aktivitas biasa gitu. Main kita anak-anak gitu pada canda-canda lah pokoknya gitu. Saya masuk ke dapur. Bobat amis om. Ini bukannya amis, wangi. Wangi banget wangi. Apaan kok bobat wangi ya? Wangi sampai puyeng wanginya. Saya bilang sama si om sebelah, kan si om sebelah lagi duduk, lagi ngopi. Om ke dapur rumah saya deh om. Oh enggak ntar saya disangkanya selingkuh, kata dia gitu. Bukan om, gitu. Coba deh ke dapur saya deh om. Aneh deh om, baunya aneh. Bau apa katanya? Coba aja sini sama tante dah. Sini deh Tan. Tante itu sama si om ke dapurnya. Kok wangi banget ya katanya, wangi banget ya. Apa kamu bikin? Kamu bikin, orang saya juga bingung nggak tahu wangi apa ini. Dia bilang itu, ya udahlah nggak usah dibersihin kalau udah wangi, kata dia gitu. Tapi kan kita iseng, namanya wanginya aneh. Udah, akhirnya apa? Keluar dia tuh ya, saya diem, dia hilang dulu tuh wanginya, pengen tahu sampai di mana sih tuh wanginya. Perginya, kalau masih ada 1 jam lebih hilang tuh wanginya. Biasa tuh, om udah hilang om wanginya. Gak apa-apanya itu, bilang aja katanya. Jangan ganggu. Kalau ngeganggu nanti kamu saya bunuh. Bilang gitu kata si om itu kan gitu ngomongnya. Iya ya om ya. Iya, kalau dia dibayain gak bisa, kita kerasin katanya gitu. Dia bilang, pulang nih abang ceritanya. Enggak pulang malam enggak. Ini pulang sekitar jam 9 biasa. Ya seneng nih, tidur nyenyak nih gue nih. Enak nih ada abang nih tidur nyenyak gitu. Pokoknya kalau dia udah pulang sengaja tuh saya pokoknya enak dah pokoknya tidur gitu. Ngomong sendiri abang. Abang ngomong sendiri marah-marah. Kan saya kaget. Kenapa ya abang malah kaget saya bang lagi tidur nyenyak saya bilang, bang kenapa bang gitu. Dia ngeliat perempuan ayun-ayunan sama lelaki pakai baju hitam. Ayun-ayunan di pohon pisang. Binatang kamu ya, biadab kamu ya, marah-marah bang, nggak bisa dibayain. Terus tetangga sebelah juga ngomong, iya jangan dibayain kalau kayak gitu katanya. Biar kita hajar aja dia katanya. Itu lelaki sama perempuan tuh kabur bang, tuh terbang, jadi kelelawar. Makanya saya nggak takut sama binatang kelelawar.
Oh jadi ini disaksiin nih juga sama tetangga Iya, itu? disaksiin tetangga itu. Tapi ibu nggak ngeliat, belum Nggak sempat ngeliat. Oh. Saya cuman, kenapa sih lu bang? Kenapa sih lu bang? Gitu. Di luar Si tante itu juga begitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Itu dia ngeliat berdua-dua itu si om itu sama bapaknya ada. Lelaki gede tinggi, pakai jubah hitam. Yang saya tarik-tarik itu kayaknya. Mukanya berantakan, penuh inian kata abang. Ada tanduknya. Nah perempuannya nyamperin di belakang dia ayun-ayunan katanya. Didorong-dorong sama lakinya. Dimaki-maki sama abang. Terbang. Katanya. Terbang berdua-dua gandengan katanya. Itu dimarah-marahin sama abang. Dikata-katain binatang segala macam, omongan kotor semua. Saking udah gerem banget itu abang, udah gerem banget itu. Selama ini lu gangguin anak bini gua lu ya, katanya kurang ajar lu gitu. Si om itu jadi ikut-ikutan lah. Jadi ikut-ikutan bantuin abang belain. Iya. Saking udah kesel, udah palaknya. Nah saya bilang sama abang, emang lu ngeliat apaan bang? Itu yang berarti yang suka ngeganggu kamu itu. Kirain gue lu kayak orang gila bang, saya kata gitu. Kalau abang rasain kan gitu. Iya ternyata kamu berani juga ya mah mentalmu, untung kamu nggak gila katanya. Coba kalau orang yang nggak sanggup udah gila itu. Gimana nggak gila? Perempuan mundur. Iya. Perempuan diri di pojokan gini ngeliatin saya gitu, mukanya nggak jelas. Itulah yang abang yang saya rasain. Gitu. Dia diem aja gitu. Udah siramin pakai inian apa sih garam kasar. Kan suruh mama saya kan kalau ada kayak gitu-gitu siraminnya pakai garam kasar gitu. Siramin tuh sama abang tuh siram-siramin. Kamar mandi semua. Mendingan tuh. Nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa. Nah, di situ abang baru cerita berapa harinya. Saya pernah katanya nemuin rambut. Rambutnya bergumpal panjang banget di kamar mandi. Saya nggak pernah ngeliat itu rambut. Emang kamu nggak nemu? Enggak. Cuman saya ngelihatnya kalau di kamar mandi kayak sinar bang. Sinarnya kecil gini nih. Jadi dia gini bang. Set deh sinarnya. Gak tahu apa, seumur-umur saya baru lihat di rumah gitu ya, saya ngotak di Keranji, Lubang Buaya, baru itu dimanapun di rumah kakak saya kayak gitu. Itu sinarnya selalu gini, set dia jalan. Sinar apa ya itu? Sinar apa ya itu? Selalu ada itu sinar. Kalau di kamar mandi, heran. Ada lagi kejadiannya ini, waktu itu sekitar jam 9:30. Saya kan baru banget tidur tuh, baru banget naik kasur. Saya lihat perempuan di pojokan, diri. Saya lihat. Nah, di situ emang saya ngomong, ini perempuan gak ada kapoknya. Tapi setelah saya bangun ya, saya lihat, saya bangun tuh di situ. Saya bangun, saya kejar, dia nggak ada. Nah, saya bilang sama dia, ini perempuan gak ada kapoknya ya. Saya tungguin di kamar mandi. Itu saya ingat banget, saya tungguin di kamar mandi. Saya tungguin di kamar mandi. Saya udah kesel banget pada saat itu emang. Nah, nggak lama kan, saya ceritain lagi tuh sama abang tuh. Abang percaya tuh lagi tuh. Udah kata abang biarin. Nanti kita nggak lama lagi juga kita pulang kampung. Kata abang kan gitu. Nah sakit Naya ada lagi ceritanya. Sakit Naya panas badannya. Itu kan sakit yang saya diiniin tuh di apa sih disiram air tuh hujan. Ini enggak. Ceritanya pas saya lagi nyapu. Saya keluar buang debu, tutup pintu. Naya ngeliat saya nangis, gitu, nangis gitu. Kenapa dek gitu. Saya kan ketakutan ya. Saya jadi takut tuh. Anak saya, sini bang, kita berdoa. Ayo dia berdoa. Pas kita udah berdoa tuh, dia melihat ini. Dia ketawa, dia senyum gitu. Berarti kan yang dilihat dia kan bukannya saya tadi. Orang pas saya buka pintu, saya nyapu, saya tutup, dia nangis, matanya gini merem gitu. Kita berdoa semua, anak saya kan saya ajarin dulu gitu. Ayo deh kita berdoa bang gitu. Nah itu dia melek, dia pelan-pelan dia ketawa. Nah itu dia. Terus nggak lama kemudian tuh, akhirnya kan kata abang, udahlah katanya kalau kayak gini terus kita pindah aja katanya, lagian bapak juga nyuruh pulang ke Sumatera. Nah itulah akhirnya saya pulang ke Sumatera. Disuruh opungnya. Oh, tapi ibu sempat cari tahu gak kenapa rumah yang Ibu Fitri itu tempatin jadi angker gitu?
Kata orang-orang di situ daerahnya emang daerah serem yang lingkungan saya. Ini kata tetangga. Oke. Karena mungkin dari pemakaman itu dari mana aja datangnya ke rumah itu, karena rumah itu kan nggak pernah diisi orang sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu gitu. Jadi orang-orang begitu seneng nemplokin ke situ gitu, kata orang-orang. Terus kejadian juga depan situ dulu ada pohon besar. Depan mana nih? Depan kos rumah saya. Oke. Pohon besar, ada istri muda lagi hamil, lakinya nggak pulang-pulang, dia ganti di situ. Dia frustasi dulu di situ, zaman dulu kan ada kali sebelah sononya, dia suka nyuci di situ sendiri. Nah itu lakinya nggak pulang-pulang, kata uak yang sesepuh orang udah tua di situ. Yang biasa ibu. Iya, dulu dia masih uak itu dulu masih kecil katanya. Itu udah berlalu, dia udah lama kisahnya katanya. Pohonnya pun udah nggak ada. Udah nggak ada, udah jadi pohon pisang kan udah rapi. Iya, Cuman yang hutan-hutan kecil itu masih. Gitu katanya. Dulu gue masih kecil, Neng, katanya. Dulu kejadiannya gitu. Tapi kalau emak gue ngerasain berteman sama itu, katanya sama perempuan itu. Emaknya tuh Wak itu. Wak itu kan umurnya udah 85 lah gitu. Itu ngerasain katanya emaknya berteman sama cewek itu. Makanya tahu cerita itu. Makanya tahu ceritanya. Tuh. Hamil, jadi nggak ada yang nanggung jawabin, lakinya nggak pulang-pulang. Di pohon itu. Di pohon itu. Itu awalnya. Padahal udah ditebang ya. Udah ditebang, udah rapi, pohon pisang gitu, semuanya udah terang gitu. Rapi deh pokoknya, kalau depan rapi emang, pohon pisang doang gitu. Sebelah sononya emang gelap gulita, pohon bambu segala macem gitu. Masih itu. Pokoknya kalau udah maghrib itu udah nggak berani keluar saya. Sama sekali udah nggak berani keluar. Pokoknya saya kalau bebelian tuh udah langsung sampai buat malam jangan ada yang ribut, jajanan apa jangan ada yang keluar gitu. Nggak pernah keluar kalau udah maghrib. Oh berarti sempat ke Sumatera habis itu ya? Iya, ke rumah mama dulu. Oke. Ke rumah mama dulu, balik lagi katanya ini nggak betah mamanya si Adam, udah balik lagi aja ke sini gitu. Tapi abang nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, orang dia udah teror bininya, mau nggak mau. Tadinya mah dia nggak mau, udah pindah-pindah mulu lu, gini. Karena dia kasihan sama saya, dia juga nggak tanggung jawab, pulangnya malam mulu, jam 1, jam 12, kemalu-maluan. Udah gue pindah lagi aja dah, terserah kamu, jadi gitu ngomongnya, udah biarin dah. Oh itu abang yang mau ya pada saat itu? Udah pindah aja, daripada lu kagak bisa tidur, tersiksa. Ya udah biarin dah, pindah aja, gue ngalah dah kali ini gitu. Dia bilang kasihan kamu juga katanya. Gue jadi ikut-ikutan manggil abang nih pas suaminya ya, suami Ibu Fitri ya. Bu, tapi dari kejadian yang kan ada wanita yang di situ ya, itu warga sekitar juga pernah ngalamin nggak? Katanya dulu waktu baru-baru ya, baru-baru dia zaman dulunya iya. Ngalamin. Di teror gitu ya? Iya, yang orang-orang tua, tapi yang tua-tua zaman dulu tuh cerita, iya dulu mah begini-begini Neng, zaman dulunya, dulu gue masih kecil gitu. Jadi sekarang dia datang lagi neror orang yang baru. Yang nggak tahu dia, yang nggak tahu seluk-beluknya. Biasanya emang gitu Bang, kalau orang-orang begitu. Yang nggak tahu menau, yang dia nggak tahu ceritanya diteror. Katanya. Terus pada akhirnya ibu baru tahu kenapa tetangga itu pada nengok? Baru tahu, makanya kata dia, tapi lu kan nggak apa-apa kan, anak lu sehat-sehat. Ya udah, akhirnya saya pindah ke mama lagi tuh ke Lubang Buaya, ada berapa tahun, saya ke Sumatera, baru ini lagi pindah ke sini, daerah sini. Oke, mungkin untuk cerita dari Ibu Fitri sampai situ aja Bu ya. Nah mungkin ya, Ibu Fitri ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman penonton nih tentang kisah yang tadi Ibu alami gitu? Kalau penyampaian memang di mana-mana orang-orang seperti ini memang ada gitu, saya percaya. Makanya kita jangan pernah takabur gitu, itu aja. Kita memang ciptain Tuhan kalau kayak gitu, kita percaya, cuman jangan pernah takabur aja gitu. Dan mungkin Ibu Fitri lagi sial pada saat itu ya, jadi baru pindah, nggak tahu ternyata rumah itu malah horor gitu ya. Oke, ya udah mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentaram dan Ibu Fitri izin pamit, bye.